Ramadan baru berjalan 18 hari, tetapi suasana batin umat Islam ketika beribadah sudah mulai menyusut. Dan itu adalah kekhawatiran Rasulullah 14 abad yang silam ketika beliau melihat sebahagian para sahabat semangat mereka untuk beribadah itu menggebu-gebu. Ada yang ingin bertahajud setiap malam, tidak tidur-tidur lagi. Ada yang ingin berpuasa setiap hari, tidak berbuka-buka lagi. Ada yang ingin membujang seumur hidup, tidak kawin-kawin lagi. Ketika mendengarkan semangat-semangat seperti ini, andai kata kita berada pada posisi Rasulullah, sungguh kita sangat berbahagia. Karena kita menganggap bahwa dakwah sudah berhasil. Ternyata Rasulullah tidak sepemikiran dan tidak seide dengan kita. Mendengar hasrat dan birahi serta syahwat para sahabat untuk beribadah, murka beliau. Keluar dari rumah menuju masjid, naik ke atas mimbar. Setelah puji dan solawat, beliau sampaikan kritikan keras. Ma balu haula'i qaumin yaquluna kadza wa kadza wa kadza. Ada apa dengan orang-orang ini? Sudah bicaranya begini, begini, begini. Ala fa inni atqakum lillahi wa akhsyakum lah. Ketahuilah, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara kalian dan yang paling takut kepadanya. Walakin aqumu wa arqud. Tapi tetap saja saya menjaga keseimbangan. Saya bangun malam untuk bertahajud dan saya tidur. Wa asumu wa uftir. Saya berpuasa dan kadang-kadang juga saya berbuka. Tidak setiap hari berpuasa. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikahi banyak para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak senang kepada sunnahku ini, dia bukanlah bahagian dari umatku. Ramadan baru 18 hari, tapi rasa bosan itu menyeruak di dalam diri kita, dan itu terlihat di dalam saf-saf salat tarawih. Saya yakin andai kata ini malam pertama saya berdiri di atas mimbar ini, sungguh payung di luar itu harus dikembangkan untuk menampung jemaah. Tetapi penyusutannya drastis. Andai kata salat tarawih itu sebuah produk dari sebuah manufaktur, dari sebuah korporasi, maka sungguh CEO dari korporasi itu akan menurunkan tim survei litbang. Kenapa produknya sudah tidak laku lagi dan pelanggannya itu berkurang drastis. Kalau berkurang saf salat itu satu saf satu malam, kita paham. Tapi kalau berkurang sampai 2 saf dalam satu malam, itu sulit dipahami. Tapi sayangnya, ketika salat tarawih ini sebagai sebuah produk ibadat, tidak ada lembaga survei yang meneliti kenapa selera umat Islam beribadat hanya bertahan malam pertama, malam kedua. Kalaulah kita buka nurani kita untuk berdiskusi imajiner dengan diri sendiri, sungguh jawabannya sangat sederhana. Karena ketidakadilan kita di dalam memperlakukan waktu dan diri sendiri. Rasulullah tidak mempromosikan salat tarawih. Beliau hanya menyatakan sebuah hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang bangun malam bulan Ramadan untuk beribadah penuh nuansa keimanan dan keikhlasan, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam masa hidup Rasulullah belum ada nomenklatur tarawih untuk nama solat ini, maka disebutlah dengan nama Qiyamu Ramadan. Syarat untuk menjadi qiyam diawali dengan niyam, tidur dulu baru salat. Sayangnya kita yang hadir malam ini di masjid-masjid di seluruh Aceh, itu sejak dari jam 4 subuh belum sempat tidur. Kita bangun bulan Ramadan paling telat jam 4 untuk persiapan makan sahur. Lanjut makan sahur, kemudian masuk waktu subuh. Kita sholat subuh, pengajian subuh, asmara subuh, masuk kantor, dipercepat pulang kantor,
belum sempat istirahat, belanja untuk buka puasa, tiba waktu berbuka, salat maghrib, makan malam, belum sempat istirahat, berkumandang azan Isya dan kita salat. Tubuh kita belum meminta untuk beribadat, masih meminta untuk beristirahat. Maka barang apapun yang paling bagus kualitasnya ditawarkan bukan pada waktu yang sesuai, tidak akan laku. Ketika dulu saya kuliah di Al-Azhar, tinggal di asrama, makan siang kami gratis, porsinya jumbo untuk ukuran orang Mesir. Ada 7 orang dari Aceh yang tinggal di asrama itu, mulai dari Dr. Awaluz Zikri Jailani yang di Langsa sampai Dr. Edi Saputra yang imam di Masjid Al-A'la. Kami ada ber-7. Kami masak bersama, makan bersama. Tapi untuk menunjukkan kedermawanan kepada kawan-kawan, setiap selesai makan siang di asrama, kami keluar menuju tempat kuliah. Di pagar, di tembok asrama itu ada koridor, ada trotoar. Banyak gerobak jualan makanan, mulai dari kibdah, shawarma, hamburger, dan lain sebagainya. Saya tahu kawan-kawan ini baru selesai makan berat dan kenyang. Maka untuk menunjukkan kedermawanan, saya tawarkan mereka, siapa yang mau makan makanan ini, saya yang bayar. Semua menolak. Kenapa? Perutnya sedang kenyang. Maka mereka kenal saya sebagai orang yang sangat dermawan, menawarkan makanan tapi nggak pernah ada yang makan. Kenapa? Hanya perlu ditawarkan pada momentum yang tepat. Maka kalau ingin terlihat dermawan tanpa harus keluar biaya, lihat-lihat wajah orang yang kita ajak makan. Kalau wajahnya sedang ceria, ajaklah makan, insya Allah ditolak. Tapi kalau wajahnya sedang berkerut, diajak makan, habis dompet kita. Maka salat tarawih ini kita tawarkan kepada orang yang belum ingin salat tarawih, maka otomatis pelaksananya itu tetap akan merujuk kepada semangat proklamasi 45, diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Makin cepat selesai, makin bersemangat jemaah. Kalaulah salat hanya sekedar ingin cepat selesai, saya punya teori yang paling cepat. Begitu selesai salat Isya, jangan salat tarawih selesai. Karena tidak salat tarawih sama sekali tidak berdosa. Tidak salat tarawih serakaat pun selama bulan Ramadan tetap sah puasa. Lalu apa yang kita kejar dari salat tarawih? Hanya mencari ridha Allah dan tambahan pahala. Lakukan dengan benar atau tinggalkan dengan benar. Maka Rasulullah tidak mengerjakan salat ini sebelum tidur. Beliau tidur dulu baru bangun, dan beliau tidak promosikan kepada para sahabat, tetangga dan kerabat. Beliau keluar ke masjid seorang diri di tengah malam. Cuma di Masjid Nabawi ada pasukan jomblo yang numpang tidur. Ada Abu Hurairah CS. Melihat Nabi salat, mereka ikut salat. Mereka tidak bertanya, ya Rasulullah, salat ini namanya apa? Mereka tidak bertanya, ya Rasulullah, salat ini jumlah rakaatnya berapa? Andai kata pertanyaan itu ada, sungguh perdebatan yang tidak perlu itu sudah selesai. Tapi salatnya setelah bangun tidur. Baru di zaman Sayyidina Umar, beliau kondisikan salat di masjid dipimpin oleh seorang imam. Penentuan imam tidak melalui proses tender dan lelang, langsung penunjukan PL. Ada 2 orang yang ditentukan, Ubay bin Ka'ab dengan Tamim Ad-Dari. Dikerjakan sebelum tidur malam. Tapi bahkan yang di zaman Sayyidina Umar itu dipisah antara salat Isya dengan salat tarawih. Datang ke masjid dulu salat Isya, bubar pulang, kemudian datang lagi salat tarawih. Maka salat tarawih itu karena kita memilih untuk salat. Tapi kita sekarang sebahagiannya bukan mau salat tarawih, terjebak untuk salat tarawih. Kita datang mau salat Isya berjamaah, tapi terlanjur ada di antara rombongan tarawih, mau keluar nggak enak. Kaku tepak tahat mahayang. Ini kondisi yang berbeda. Maka ketika kita buat instruksi dari Forkopimda agar tutup tempat usaha khususnya warung kopi sejak dari azan Isya sampai selesai salat tarawih, orang Aceh itu punya filosofi, jeb kopi ngat bek pungo. Dari jam 4 subuh kita belum ngopi. Ada yang minum kopi di rumah, tapi nggak enak. Beda dengan kopi yang di warung. Di rumah gratis, di warung bayar. Syukur-syukur ada yang bayar. Kita ingin menikmati suasana warung itu lebih dahulu. Andai kata difasilitasi syahwat ngopi ini lebih dahulu, silakan warung buka dari habis maghrib sampai nanti sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Stop.
Tutup warung, tutup tempat usaha. Tawarkan dua alternatif. Yang mau ibadat silahkan ke masjid, yang mau istirahat silahkan pulang ke rumah. Maka sungguh nuansa bulan Ramadan itu sangat terasa di negeri ini. Tapi makna man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar tidak terlihat di Aceh dan di Banda Aceh. Suasana sukacita itu berubah menjadi muram durja. Malam pertama Ramadan langsung jalanan sepi, pasarnya sunyi. Orang kumpul semuanya di masjid. Padahal harusnya kumpul di masjid itu setelah bangun tidur. Tapi tidak ada yang menawarkan konsep ini, karena tidak ada tim survei untuk mengkaji selera pasar tentang sholat tarawih, dan tidak ada yang berimprovisasi untuk menawarkan alternatif yang lain. Kita bertahan dalam status quo. Sudah dari nenek moyang kita begini, ya sudah begini-begini saja tarawihnya. Maka akhirnya lama-lama tarawih ini hanya formalitas. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana Islam itu mengembangkan kerukunan, ternyata dimulai dari mengantarkan hak setiap organ, hak setiap warga. Maka andai kata terhadap diri sendiri kita berdamai, mata mengantuk berikan hak mata untuk istirahat, perut lapar berikan hak perut untuk makan, maka sungguh ibadat itu sangat nyaman. Makanya Rasulullah katakan, tukrahus salatu inda huduri ta'amin yushtaha. Makruh menunaikan salat ketika dihidangkan makanan yang sangat kita inginkan. Makan dulu, ketika rasa ingin itu tuntas mulai salat. Jangan ketika sedang salat ingat makan. Tukrahus salatu ma'a daf'il akhbasaini. Makruh mengerjakan salat ketika ada hajat yang belum tuntas. Mau buang air kecil, mau buang air besar. Dan kita terjebak dalam kondisi itu. Baru selesai makan berat, belum sempat qada hajat, belum sempat buang air besar, belum sempat buang air kecil, bahkan kentut pun belum sempat, sudah berkumandang azan Isya. Maka salat kita ini menjadi salat yang menegangkan. Ini kondisi kita. Maka diatur semua di dalam Islam. Itu baru terhadap diri sendiri. Lalu Islam atur interaksi dengan orang-orang yang di sekitar kita. Maka Islam mempromosikan salam. Hari pertama Rasulullah sampai di Quba dalam perjalanan hijrah ke Madinah, yang pertama dicatat ucapan Nabi oleh para sahabat, termasuk Abdullah bin Salam yang waktu itu masih seorang rahib Yahudi. Fakana awwalu ma takallama bihi an qala ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai sekalian manusia, sebarkan ucapan salam. Bukan hanya sebatas simbolik assalamualaikum, waalaikumsalam, tetapi keberadaan kita memberikan rasa nyaman dan aman kepada orang lain. Maka kita merasa miris bahwa Aceh yang bersyariat Islam ini, kehidupan bertetangga kalah jauh dibandingkan Eropa yang non muslim. Di Eropa mereka sampai pada tingkat peradaban, pagar yang terbaik bagi mereka adalah tetangga. Sedangkan kita di Aceh masih bertahan pada prinsip tetangga terbaik adalah pagar. Maka betapa banyak orang-orang di Aceh pondasi rumah belum digali tapi pagar sudah selesai. Tapi di Eropa mereka tidak lagi pasang pagar, karena mereka yakin pagar terbaik adalah tetangga, pagar yang bisa berbicara, pagar yang bisa bekerja. Maka rumah-rumah mereka hanya padang rumput dengan taman bunga saja. Tapi kita belum mampu memberikan kenyamanan kepada tetangga. Semua orang khawatir kalau tanah sudah dibeli tidak dipagar, nanti tanah tetangga yang bertambah lebar. Kita tidak memberikan rasa aman tersebut. Kita berkendaraan, bayangkan ukuran internasional untuk mengukur sebuah peradaban ada di dua tempat. Yang pertama jalan raya dan yang kedua pasar. Kalau ingin melihat masyarakat tersebut berperadaban, lihatlah jalannya yang tertib dan perhatikanlah pasarnya yang bersih. Tapi di dua tempat tersebut kita gagal. Jalanan kita ugal-ugalan. Di luar negeri mereka punya peradaban, tampil di ruang publik ada standar berpakaian. Tapi di negeri kita yang bersyariat, warga kampung saya di kota Madia Cerkeeng pakai baju singlet sampai ke Penayung, nggak ada masalah. Kenapa? Kita tidak ajarkan peradaban minimal ini tentang tata cara berpakaian. Maka ketika dulu penjajah Belanda datang kemari, bayangkan mereka yang hidup di tahun 1800-an, abad ke-17, abad ke-18, mereka sudah punya pakaian yang rapi. Ketika kita masih pakaiannya tidak pernah disetrika. Maka orang yang berpakaian dan penampilan rapi, pakaiannya akan memberikan rasa hormat.
libasukum yukrimukum qabla julusikum. Pakaian kalian jadikan kalian terhormat sebelum kalian duduk di dalam majlis. Pasar yang tertib, transaksi orang merasa aman, orang merasa nyaman. Tapi kita hanya punya slogan saja, pemulia jame adat getanyau. Tetapi setiap kali tamu datang langsung disambut dengan ancaman. Tamu 1 kali 24 jam wajib lapor. Di daerah lain wajib lapor hanya tersangka dengan status tahanan luar. Tapi di Aceh setiap tamu adalah dianggap tersangka, wajib lapor. Rumah yang dituju belum tahu di mana lokasi, harus mencari kantor kecil lebih dahulu. Dan tidak ada seorang pemimpin Aceh pun yang berfikir untuk memperkuat adat ini. Kalau memang hanya faktor keamanan, kenapa tidak berikan instruksi kepada kecil-kecil? Mohon bila ada tamu yang berencana menginap, tuan rumahnya melaporkan ke kecil, bukan tamunya yang melapor. Ini hanya slogan kosong tanpa makna sama sekali. Dan para pemimpin di Aceh tidak punya rasa malu sama sekali. Kita buat slogan pemulia jame adat kitanya, tapi jame ditakut-takuti. Tamu 1 kali 24 jam wajib lapor. Nyan hai tak kira kan? Bagaimana rasa aman akan terwujud kalau ancaman ada di mana-mana? Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah setelah selesai salat tarawih ini kita pulang ke kampung masing-masing, cabut status itu. Ya, besok baru lapor ke polseknya. Biarlah keamanan kami jaga. Yang penting adat Aceh sebagai orang yang bermartabat memuliakan tamu tetap terjaga tanpa ada kesan yang menakut-nakuti.